Hello, welcome back again to my channel on Andreas Nugraha. Oke, halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan juga tetap semangat. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini di kelas 1 ya, jangan lupa kalian klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mengikuti video pembelajaran selanjutnya. Oke, kita mulai saja materi pembelajaran hari ini. Kita mulai. Hari kita mau belajar apa sih? Oke, ready to study? Belajar itu tentunya sangat menyenangkan. Jadi, kalian semua tetap semangat belajar di rumah. Oke? Oke, anak-anak sekalian, kita mulai. Kita akan belajar mengenal lingkungan belajar TIK yang sehat dan nyaman. Nah, di sini Pak Nugroho punya satu gambar. Coba kita lihat. Ini dia. Ada gambar anak kecil, anak perempuan, sebut saja namanya Sally. Nah, kira-kira si Sally ini sedang apa sih? Si Sally ini sedang merasakan apa? Ada yang tahu? Kira-kira apa ya? Nah, si Sally ini ya, dia merasakan sedih. Ya, benar, sedih. Bingung? Ya, bingung. Sally ini merasakan sedih, bingung. Kenapa sih dia seperti itu? Nah, ceritanya si Sally ini ketika belajar komputer, dia tidak mendengarkan bapak gurunya. Dia asik sendiri main bersama temannya. Padahal pak gurunya sedang menerangkan pelajaran. Tapi Sally tidak fokus. Sally asik sendiri dengan mainannya. Dengan mainan tempat pensilnya, terus mainan dengan penggarisnya. Lalu ketika ditanya pak guru, dia jadi bingung. Ditanya apa sebenarnya? Nah, si Sally ini bingung ditanya apa? Ini dia. Sally ditanya, "Sally, apakah kamu tahu cara belajar komputer yang sehat dan nyaman?" Sally hanya terdiam. Bingung dia. Mau jawab apa? Karena dari tadi Sally tidak memperhatikan pak guru. Lalu Sally menangis. "Loh, kenapa kamu menangis, Sally?" "Saya tidak tahu, Pak." Nah, Sally, lain waktu kamu kalau belajar harus memperhatikan pak guru agar apa yang kita pelajarkan hari ini kamu bisa mengerti. Baik, Pak Guru. Nah, kira-kira apakah kamu tahu cara belajar yang sehat dan nyaman? Ada yang tahu tidak? Nah, ada teman-teman nih yang mau memberitahu kamu. Siapa sih dia? Ini dia. Nah, aku tahu. Terus ada lagi nih. Sambil ketawa. Hehehe. It's easy, I know. Kemudian ada lagi nih. Ini dia. Bapak gurunya ingin menjelaskan kepada teman-temannya cara belajar yang sehat dan nyaman itu bagaimana. Yang pertama, 1. Pencahayaan ruangan. Cahaya lampu pada ruangan harus cukup terang. Coba kamu lihat lampu di tempat tinggalmu saat kamu belajar terang atau tidak? Seharusnya terang. Kalau tidak terang, coba diganti lampunya
agar kamu belajarnya nyaman, ya. Tulisannya pun terlihat. Nah, coba lihat gambar sebelah ini. Ini dia. Ini ada gambar bapak-bapak yang sedang belajar menggunakan komputer. Apa yang terjadi di sini? Di sini kabelnya putus. Kabel keyboardnya putus. Kenapa? Karena bapak ini bekerja menggunakan komputer dengan cahaya yang redup atau tidak terang, sehingga tombol keyboardnya tidak terlihat. Nah, jadi kamu kalau di rumah belajar menggunakan komputer harus dengan lampu pencahayaan ruangan yang terang. Oke? Itu cara belajar yang sehat dan nyaman. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat lagi ya. Ini dia. Yang kedua, kita harus mengatur jarak pandang antara mata dengan monitor. Jarak pandang mata dengan monitor yang dianjurkan adalah 45 sampai 70 cm. Nah, kamu tidak boleh nih kalau kamu duduk di depan komputer terus matanya tidak boleh terlalu dekat dengan monitor. Kenapa? Karena matamu bisa rusak. Ya, kalau rusak terus kamu bisa melihat tidak? Ya tidak dong, ya. Apalagi kalau kamu sudah pakai kacamata, ya, nanti minusnya nambah. Ya, jadi kamu kalau di depan layar monitor tidak boleh terlalu dekat. Sama halnya kamu sedang menggunakan handphone. Nah, sering kan tuh kamu main game di handphone, ya, atau kamu sedang melihat video YouTube di handphone. Nah, tolong jaraknya diatur, jangan terlalu dekat agar matamu tidak rusak, ya. Nah, ini dia gambarnya. Ini matanya menghadap ke monitor, ya. Matanya menghadap ke monitor. Kemudian kursi dan posisi duduknya seperti ini agar badan kamu tidak mudah lelah. Oke? Jaraknya diatur ya. Selanjutnya, agar kamu belajar dengan nyaman, yang ketiga adalah apa ya? Ini dia. 3. Pemilihan kursi yang nyaman berguna agar badan kita tetap nyaman dan rileks, ya. Kalau kamu menggunakan kursi yang sudah mau patah, pasti nanti kamu akan terjatuh, jadi badannya disakit. Atau duduknya miring-miring, ya jangan, nanti tulang-tulangmu jadi sakit, ya. Nah, ini contoh dari bangkunya, atau bangku-bangku yang lain juga boleh, ya. Yang pasti bangkunya yang baik itu yang harus punya sandarannya, ya. Tuh. Selanjutnya, untuk belajar yang sehat dan nyaman, kita perlu apa lagi? Ini dia. 4. Pengaturan kabel-kabel listrik agar terhindar dari sengatan listrik. Nah, kalau kamu melihat kabel-kabel seperti ini nih, nah ini ya, tolong dirapihkan. Jangan kabelnya itu ya berserakan di mana-mana, tidak rapi. Apa yang terjadi nanti ketika kamu sedang bermain, lari-larian atau lompat-lompatan, tersandung oleh kabel. Nah, bahayanya kamu bisa kesetrum, ya. Kalau kesetrum sakit deh, masuk rumah sakit. Bisa belajar gak? Tidak bisa, ya. Jadi kamu harus mengatur kabel-kabel listriknya. Nah,
untuk mengatur kabel-kabel listrik ini, kamu membutuhkan orang tuamu, ya. Bersama orang tua membereskan kabel-kabel, atau ada kabel-kabel yang tidak terpakai, tolong dirapikan. Tuh ya. Oleh sebab itu, kalau kamu punya komputer PC di rumah, tentunya komputer itu, kabel-kabel itu akan diatur di belakang CPU-nya, di belakang monitornya, agar ketika kamu menggunakan komputer tidak kesetrum, ya. Selanjutnya, nah, untuk menjaga kesehatan agar nyaman belajarnya, kelima itu adalah sirkulasi udara, ya, atau nama lainnya adalah ventilasi udara, agar udara yang ada di ruangan berganti setiap saat, ya, agar udara yang di dalam ruangan itu berganti setiap saat. Jadi udara yang bersih akan masuk ke ruangan dan udara yang kotor akan keluar dari ruangan. Nah, makanya kalau kamu lihat di situ ada jendela, ya, ada pintu, ya. Tentu untuk keluar masuknya udara, ya. Apalagi saat kamu menggunakan AC, kamu menggunakan kipas, itu juga sebagai alat bantu, ya. Sebagai alat bantu keluar masuknya udara juga, ya, sirkulasi udara juga. Nah, itulah pembelajaran kita untuk belajar dengan nyaman di depan komputer. Oke? Nah, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya, ya. Siapkan buku paketnya, ya. Minggu depan saya akan memberikan tugas, kamu siap-siap nih, ya, siap-siap untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Oh iya, Pak Nugroho lupa, kamu di rumah tolong belajar menulis dan membaca, ya. Jangan sampai nanti kamu sudah lama belajar di rumah tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, ya. Nanti kesulitan untuk belajar komputernya. Jadi kalian di rumah pun juga latihan menulis, ya, agar semakin hari semakin lancar dalam menulis dan membaca. Oke, sampai di sini dulu. Selesai materi hari ini. Selamat belajar dan berproses. Jangan lupa jaga kesehatan dan cuci tanganmu. Salam semangat belajar Indonesia. Bye-bye.